Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menyampaikan video bahan ajar. Temanya nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik bagian ke-1. Video bahan ajar limit fungsi trigonometri di suatu titik ini diperuntukkan untuk siswa kelas 12 MIPA untuk mata pelajaran matematika peminatan. Nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik itu terdiri dari beberapa bagian. Kita akan membahas bagian pertama, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Sebagai contoh soal, contoh 1.1. Tentukan nilai limit fungsi dari limit sin x per limit x mendekati 1/4 pi sin x. Maka dengan cara substitusi langsung kita jawab limit x mendekati 1/4 pi sin x. Ini fungsi sin x-nya itu diganti dengan 1/4 pi sehingga diperoleh adalah sin 1/4 pi dengan diubah dengan ke dalam derajat itu adalah sin 45 derajat. Hasilnya nilai sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Contoh 22. Contoh 12. Tentukan nilai limit fungsi dari limit x mendekati 0 3 kali cos x per 3 kali sin x ditambah 2. Dengan cara substitusi langsung maka akan kita peroleh 3 kali cos 0, x-nya diganti dengan 0 karena x-nya mendekati 0 per 3 kali sin 0 ditambah 2. Sehingga diperoleh untuk pembilangnya 3 kali cos 0 itu nilainya 1. Sementara sin 0 nilainya adalah 0. Sehingga diperoleh 3 kali 1 per 3 kali 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 3/2. Berikutnya, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar atau teorema. Rumus dasar trigonometri itu diantaranya limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1, limit x mendekati x per sin x sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, limit x mendekati 0 untuk tan x per x juga 1. Dan yang terakhir, limit x mendekati 0, x per tan x juga 1. Nah, berikutnya, sehingga diperoleh limit x mendekati 0 untuk sin ax per bx itu sama dengan 1. Dengan ketentuannya, nilai a dengan b itu harus sama. Sebagai contoh 2.1. Tentukan nilai limit fungsi dari limit x mendekati 0 per 6x per 3x. Maka kita akan jawab di sini bisa dengan pertama dengan cara ke-1 yaitu limit x mendekati 0 sin 6x per 3x itu pembilang dan penyebut dikalikan ke pengali yang sama. Misalnya di sini pembilangnya dikalikan kedua dan penyebutnya dikalikan kedua. Maka diperoleh limit x mendekati 0 2 sin 6x per 6x sehingga koefisiennya sudah sama untuk pembilang dan penyebutnya yaitu 6x. Ya, tujuan tadi dikalikan kedua pembilang dan penyebutnya kedua itu untuk menyamakan koefisiennya. Koefisien A dan koefisien B-nya. Sehingga duanya sebagai dipindahkan ke belakang konstan sehingga diperoleh 2 kali limit x mendekati 0 fungsinya sin 6x per x. Dengan teorema dasar tadi dengan rumus dasar tadi sin 6x per 6x itu adalah nilainya 1, maka sama dengan 2 kali 1 akhirnya 2.
Untuk contoh berikutnya, contoh 2.1 menentukan limit dengan cara yang kedua. Cara kedua, limit X mendekati 0 sin 6X per 3X dengan contoh yang sama. Maka dimisalkan di sini dikalikan pembilangnya ke 6X, penyebutnya dikalikan ke 6X. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0 sin 6X kali 6X per 6X. Ulangi lagi, limit X mendekati 0 sin 6X per 6X kali 6X per 3X. Di sini dilihat itu penyebutnya ditukar. Ini boleh ditukar berlaku komutatif. Sehingga diperoleh karena di sini sin 6X per 6X 1, maka akhirnya 1 kali 6 per 3. 6 per 3 hasilnya 2. Berikutnya dengan contoh 2.2. Menentukan nilai limit fungsi dari limit X mendekati 0 tan 3X per 4X. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? Dengan menggunakan rumus dasar atau teorema dasar. Tan 3X per 4X ini adalah limit X mendekati 0 tan 3X per 4X dikalikan masing-masing pembilang dan penyebut ke 3X. Sehingga diperoleh dengan cara yang sebelumnya, penyebutnya kita ditukar komutatif, karena berlaku komutatif. Sehingga jadi limit X mendekati 0 tan 3X per 3X. Itu nilainya 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 3X per 4X. Atau 1 kali 3 per 4. Hasilnya 3 per 4. Berikutnya, contoh 2.1. Kemudian contoh yang kedua, contoh 2.2. Dari dua contoh tadi, kita bisa lihat. Di sini dikasih tanda merah untuk koefisien pembilang sin 6X per 3X. Pembilangnya itu adalah 6. Kemudian koefisien yang B sebagai B-nya adalah 3. Sehingga hasilnya 6 per 3, hasilnya 2. Kemudian dari hasil contoh tadi yang nomor 2, tan 3X per 4X dengan limit X mendekati 0, maka hasilnya adalah 3 per 4. Ini dikasih warna merah. Dari hasil tersebut, maka kita dapat mengembangkan rumus dasar fungsi trigonometri. Pengembangan dari rumus dasar fungsi trigonometri itu adalah 1. Jika limit X mendekati 0 sin AX per BX, maka hasilnya adalah A per B. Kemudian yang kedua, jika limit X mendekati 0 BX per sin AX, hasilnya maka B per A. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 0 tangan AX per BX, maka hasilnya adalah A per B. Kemudian yang keempat, jika limit X mendekati 0 BX per tangan AX, hasilnya adalah B per A. Kemudian yang kelima, limit X mendekati 0 sin AX per tangan BX, hasilnya adalah A per B. Dan yang 6, limit X mendekati 0 untuk tangan AX per sin BX, hasilnya adalah A per B. Nah, dengan hasil tadi, maka kita bisa menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang ketiga, yaitu dengan cara menggunakan pengembangan rumus dasar tadi. Nah, berdasarkan pengembangan dasar tadi, kita ambil contoh, yaitu contoh 31. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 sin 3X per 2X dikurangi tan 3X per sin 6X ditambah 8X per tan 4X. Maka akan diperoleh berdasar pengembangan tadi, sin untuk limit X mendekati 0 sin 3X per 2X hasilnya 3 per 2, tan 3X per 6X hasilnya 3 per 6, 8X per tan 4X hasilnya 4 per 8. Sehingga diperoleh, disamakan penyebutnya jadi 18 per 12, 6 per 12, 24 per 12,
dan hasilnya 36/12, yaitu nilainya 3. Sebagai contoh kedua yaitu contoh 3.2. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 sin kuadrat 5x per 2x tan 4x. Nah, di sini untuk menjawabnya di sana di pembilangnya ada sin kuadrat atau sin berpangkat 2 5x. Sehingga kita faktorkan sin kuadrat 5x-nya menjadi sin 5x kali sin 5x. Penyebutnya tetap ada 2 suku, jadi pembilangnya juga sebetulnya sin kuadrat 5x itu adalah 2 suku, jadi sin 5x kali sin 5x, sehingga diperoleh kita pisah untuk 2 suku tersebut masing-masing, jadi limit x mendekati sin 5x per 2x kali sin 5x per tan 4x dengan menggunakan pengembangan dari rumus dasar tadi, maka akan diperoleh untuk bagian pertama hasilnya 5/2 dan yang kedua hasilnya 5/4 dan di akhirnya kita peroleh 25/8. Untuk bagian keempat, untuk menentukan limit fungsi di suatu titik, yang keempat yaitu menggunakan dengan menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan memfaktorkan terlebih dahulu dari fungsi tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan mengalihkan dahulu ke fungsi sekawan. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik itu untuk siswa kelas 12 jurusan MIPA ataupun sebagai referensi bagi ibu bapak guru. Tidak menutup kemungkinan untuk dipelajari oleh orang tua sebagai bahan untuk dipelajari demi kemajuan putra-putrinya. Sekian yang saya sampaikan dalam video ajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.